got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Ini saya akan menjelaskan pengertian produksi, sistem produksi, dan komponen-komponen sistem produksi. Oke, tanpa banyak bacot, kita masuk ke pembahasannya. Cekidot. Produksi merupakan kegiatan pokok untuk setiap entitas atau perusahaan. Produksi sendiri mencakup kegiatan untuk menciptakan nilai tambah suatu produk dengan mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa. Termasuk sistem yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kini seiring perkembangan teknologi, produksi memiliki hubungan yang erat dengan teknologi. Seperti yang kita tahu, perusahaan pasti menginginkan biaya produksi yang rendah dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Adanya teknologi ini membantu perusahaan untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui proses produksinya. Sehingga dengan kata lain, keberadaan teknologi sangat mempengaruhi proses produksi. Proses produksi tidak terlepas dari sistem produksi yang ada di perusahaan. Untuk melaksanakan proses produksi, perusahaan akan menciptakan sistem terlebih dahulu. Oke, kita masuk di sistem produksi. Pengertian sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen saling berhubungan dan saling menunjukkan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, sistem ini merupakan sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Komponen struktural terdiri dari bahan, peralatan, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain sebagainya. Sementara komponen fungsional meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan hal lain yang berhubungan dengan manajemen. Layaknya sistem lain, pada umumnya sistem juga terdiri dari beberapa subsistem yang saling berinteraksi. Adapun subsistem dalam sistem produksi yang terdiri dari pertama, perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, penentuan standar operasi. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Yang keempat, penentuan fasilitas produksi. Yang kelima, perawatan fasilitas produksi. Keenam, penentuan harga pokok produksi. Ya. Sistem yang dibuat perusahaan akan disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya akan tercapai. Sistem produksi tidak hanya ada di perusahaan manufaktur, tetapi juga dalam jenis industri lain seperti jasa, dagang, dan lainnya. Yang membedakan hanya jenis bauran dari masuknya saja. Adapun subsistem dalam sistem produksi yang terdiri dari yang pertama, perencanaan dan pengendalian produksi, yang kedua, penentuan standar operasi, yang ketiga, pengendalian kualitas, yang keempat, penentuan fasilitas produksi, yang kelima, perawatan fasilitas produksi, dan yang keenam, penentuan harga pokok produksi. Kita masuk ke karakteristik sistem produksi. Ya, karakteristik sistem produksi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi itu. Terus yang kedua, terdapat tujuan yang mendasari keberadaannya berupa mengendalikan produk atau barang dan jasa berkualitas yang dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Ketiga, mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah untuk menjadi output secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, terakhir, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimasi pengalokasian sumber daya, termasuk ke tujuan sistem produksi. Adapun beberapa tujuan dari sistem produksi, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Sistem ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang berupa barang hasil produksi
sehingga kegiatan yang berkaitan dapat berjalan dengan lancar. Dengan begitu, beberapa produksi dapat dibuat sesuai dengan pesanan, bahkan yang bersifat kostum atau sesuai keinginan konsumen. Yang kedua, menghitung modal. Sistem produksi dapat membantu dalam hal perhitungan modal yang digunakan dengan mengurutkan komponen apa saja yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Fungsi paling penting dari sistem ini tentunya untuk memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Macam-macam sistem produksi. Yang pertama yaitu continuous process. Continuous process atau biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu. Ya. Kedua, intermittent process. Intermittent process adalah sistem yang terputus-putus di mana kegiatan produksi dilakukan tidak berdasarkan standar tetapi berdasarkan produk yang dikerjakan. Ya. Sekian video pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Antes